Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muti Aulia Mahini dengan NIM 22016193. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian wawancara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Menurut Bungin 2007, wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian di mana dalam pelaksanaannya terjadi proses percakapan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dengan dua pihak, yakni pewawancara, interviewer, dengan orang yang diwawancarai, interview. Kemudian pengertian wawancara secara umum yaitu wawancara adalah salah satu tahap yang harus dilalui oleh pelamar ketika memutuskan untuk bekerja di suatu perusahaan. Kemudian yang kedua terdapat jenis-jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara terbagi menjadi 3. 1. Wawancara terstruktur, di mana semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sudah dipersiapkan secara rinci dan lengkap. Kedua, wawancara tidak terstruktur. Kebalikan dari wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka. Dan yang terakhir terdapat wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin ini yaitu gabungan dari kedua jenis wawancara sebelumnya, di mana pewawancara tetap menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, namun secara garis besarnya saja. Kemudian yang ketiga, terdapat jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara berita. Yang pertama, terdapat pertanyaan terbuka, kemudian pertanyaan hipotetik terbuka, pertanyaan langsung, pertanyaan tertutup, pertanyaan beban, pertanyaan terpimpin, pertanyaan orang ketiga. Ada 7 jenis pertanyaan dalam wawancara berita. Yang keempat, lembaran bimbingan wawancara. Dalam lembaran bimbingan wawancara yang harus dipersiapkan ada 6, yaitu yang pertama, 1. Menentukan topik yang akan ditanyakan kepada narasumber. Yang kedua, menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang ketiga, menghubungi narasumber apakah bisa diwawancarai atau tidak. Yang keempat, memberikan pertanyaan kepada narasumber. Yang kelima, mencatat jawaban dari narasumber. Dan yang terakhir, menyusun hasil jawaban narasumber. Yang kelima, ada praktik wawancara. Sebelum mewawancarai seseorang, kita harus memperhatikan praktik-praktik wawancara, yaitu terdapat 3 praktik. Yang pertama, mahasiswa dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 mahasiswa. Kemudian yang kedua, mahasiswa melakukan role play sebagai interview dan interviewee. Yang ketiga, dosen mengamati dan memberikan penilaian pada aktivitas wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang wawancara. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.